Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif SEMM, seorang dosen pada program studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Universitas Pelita Bangsa merupakan salah satu universitas swasta yang ada di Kabupaten Bekasi, khususnya di Jawa Barat. Universitas Pelita Bangsa memiliki 4 fakultas dan 16 program studi. Kemudian, bagi seorang dosen, Tridharma Perguruan Tinggi merupakan hal yang wajib dilakukan, baik itu dalam pengajaran, pengabdian, kemudian penelitian. Pada kesempatan kali ini terkait dengan PDD UKT-PT sertifikasi dosen pada tahun 2025, maka saya akan menguraikan salah satu dari Tridharma tersebut, yaitu pada bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu pada salah satu bidang pengajaran adalah manajemen keuangan. Mata kuliah manajemen keuangan merupakan mata kuliah wajib pada semester 3 dengan bobot 3 SKS. Manajemen keuangan mempelajari cara perencanaan, pengelolaan, dan penggunaan sumber dana keuangan baik dalam konteks perusahaan maupun organisasi lainnya. Mata kuliah ini membahas berbagai aspek keuangan, termasuk analisis laporan keuangan, pengelolaan aset, pengambilan keputusan investasi, dan manajemen risiko. Beberapa instrumen penting pada mata kuliah manajemen keuangan ini, yang pertama adalah capaian pembelajaran atau CPL. Capaian pembelajaran pertama yaitu sikap atau S9, mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. CPL kedua yaitu P2 terkait dengan pengetahuan, mahasiswa menguasai konsep teoritis, metode, dan perangkat analisis dari fungsi manajemen, yaitu menguasai konsep teoritis, menguasai metode, dan perangkat analisis fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, pemantauan, evaluasi, pengoperasian, dan pengendalian, serta fungsi manajemen dalam manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen operasi, dan manajemen keuangan. Kemudian pada CPL ketiga yaitu keterampilan umum atau kodenya adalah KU2, mahasiswa mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbingan kolega sejawat baik di dalam maupun di luar lembaga. CPL yang keempat yaitu keterampilan khusus dengan kode KK4. Mahasiswa mampu melaksanakan fungsi organisasi dalam pemasaran, kemudian manajemen sumber daya manusia, manajemen operasi, serta manajemen keuangan pada level organisasional di berbagai tipe organisasi. Selanjutnya, turunan dari capaian pembelajaran adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK pertama yaitu mahasiswa mampu menganalisis secara efektif masalah pengelolaan sumber dana perusahaan. Kemudian CPMK kedua, mahasiswa mampu menyarankan keputusan yang harus diambil serta dipimpin perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan. CPMK ketiga, mahasiswa mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu, masalah umum, dan masalah tak terduga di bidang pekerjaan yang berkaitan dengan manajemen keuangan. Kemudian CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis secara efektif terkait dengan pembiayaan operasional, kebijakan dividen, serta merger. Pada proses pembelajaran mata kuliah manajemen keuangan
ini saya buat 16 pertemuan, di mana 14 pertemuan materi dan 2 pertemuan adalah ujian, yaitu UTS dan UAS. Kemudian daripada proses pembelajaran, ada 4 instrumen pada penilaian yang saya terapkan pada manajemen keuangan ini. Yang pertama adalah instrumen kehadiran, di mana porsinya adalah 15%. Kemudian instrumen tugas yaitu sebesar 25%, dan yang ketiga yaitu adalah instrumen ujian tengah semester atau UTS itu sebesar 30%, dan yang keempat adalah instrumen ujian akhir semester yaitu sebesar 30%. Adapun metode pembelajaran pada mata kuliah ini dengan metode blended learning, di mana perkuliahan bisa dilakukan secara sinkronus atau perkuliahan tatap muka langsung di kelas. Kemudian pembelajaran secara asinkronus merupakan pembelajaran online dalam jaringan e-learning pada e-kampus Pelita Bangsa atau HCID. Kemudian hal tersebut merupakan informasi-informasi penting dalam pembelajaran mata kuliah manajemen keuangan ini. Oke, selanjutnya mari kita langsung praktek pembelajaran di kelas pada bidang pengajaran. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali lagi pada mata kuliah manajemen keuangan ya. Khususnya pada pertemuan ini adalah pertemuan ke-6 terkait kita akan bahas di minggu ini adalah time value of money ya, atau nilai uang dari waktu. Jadi sebelum saya bahas luas, saya mau mereview dulu terkait dengan pembelajaran yang minggu lalu ya. Minggu lalu kita mempelajari terkait apa? Oke, Hajiz, apa? Pertemuan 5 kita membahas analisis rasio keuangan. Oke, bagus. Selanjutnya, analisis rasio keuangan itu ada berapa macam? Analisis keuangan ada berapa macam? Ada 4, Pak. Oke, 4 sebutkan. Yang pertama analisis horizontal, yang kedua analisis vertikal, yang ketiga analisis common size, dan yang keempat analisis rasio. Oke, bagus ya. Jadi saya harapkan nanti terkait dengan reviewnya ya teman-teman, setiap pembelajaran itu harus review ya, minimal 3 kali kalian baca untuk bisa mengingat di periode selanjutnya, karena setiap mata kuliah ya, setiap sesinya itu berkaitan. Jadi kaitan dengan mata pembelajaran hari ini itu ada kaitannya dengan pembelajaran di minggu lalu. Oke, kalau gitu kita lanjut ya, bahwa pembahasan pekan ini terkait dengan nilai waktu dari uang ya. Jadi maksud dari nilai waktu dari uang ini, kita akan mempelajari terkait bagaimana waktu investasi saat ini ya bisa kita proyeksikan pada waktu di masa yang akan datang ya. Secara umumnya seperti itu. Kemudian terkait dengan time value of money, kita akan membahas selama 2 sesi. Berarti ada di sesi 6 ya, kemudian sebagiannya lagi nanti ada di sesi 7 yaitu di minggu depan. Ini terkait dengan pembahasan yang akan kita bahas dalam 2 pekan ini, yaitu terkait dengan future value dan compounding, kemudian present value dan discounting, dan yang ketiga yaitu adalah present value dan future value. Ini yang harus kita bahas dan harus kita pahami juga ya. Jadi secara sederhana bahwa tentu ya di dalam kehidupan berbisnis sehari-hari ini kadang kita ingin melihat nilai, terutama pada nilai sekarang ya, dari arus kas yang akan datang ya. Berapa sih investasi hari ini dan berapa nilainya di masa yang akan datang, itu bisa dihitung ya. Terkait khusus dalam manajemen keuangan, khususnya pada nilai waktu dari uang, ini konsepnya pada instrumen investasi itu bisa menghitung dari segi deposito, kemudian dari segi obligasi ya, instrumen deposito dan obligasi. Nah selanjutnya terkait dengan standarisasi pada nilai itu dibagi beberapa macam. Contohnya adalah nilai uang masa depan ini bisa didiskontokan ya. Kemudian ada juga
nilai sekarang ya yang dikalikan dengan future value factor. Nah, ini yang akan kita bahas nanti. Nah, terkait dengan gambaran umum terkait dengan pembahasan ini, ada beberapa pembahasan, yaitu pertama adalah pertimbangan dari suku bunga yang disebabkan oleh yang pertama adalah nilai waktu tentunya. Kemudian pada nilai waktu ini ada beberapa hal yang harus kita bahas juga ya. Yang selanjutnya adalah penundaan konsumsi, kemudian risiko inflasi ya. Kemudian ada juga peluang investasi yang hilang. Nah, dari sana, dari pembahasan ini, maka kita bisa menghitung nilai masa depan dan risiko yang harus dipertimbangkan. Jadi, pada akhir pembahasan ini, kalian bisa memilih yang namanya keputusan investasi. Apakah investasi kita ini mau di yang A atau di yang B? Ya, jadi setelah mempelajari materi ini, kita bisa membuat keputusan itu. Oke, kita masuk kepada future value ya, dan compounding itu sendiri. Nah, pada dasarnya di sini bisa kita lihat ya, future value merupakan nilai masa yang akan datang dari suatu investasi saat ini ya pada tingkat bunga tertentu. Contohnya misalkan di sini ya, uang sebesar 1 juta ya, ini uang sebesar 1 juta. Kemudian diinvestasikan dengan bunga 10% per tahun ya. Kemudian nilai pada akhir tahun pertama atau 1 tahun yang akan datang adalah seperti apa? Ini investasi awal, investasi 1 juta ya dengan bunga 10% per tahun. Nah, tentu dalam investasi ini kita harus bisa menghitung seperti ini ya. Kasusnya pada penilaian future value secara sederhana, kita bisa menghitungnya seperti ini. Misalkan ya, ini adalah investasi awal. Dan ini adalah tahun pertama ya. Ini tahun pertama, kemudian ini tahun ketiga. Ini secara gambaran besar ya. Misalkan investasi kalian 1 juta pertama di sini. Ini adalah tahun pertama, kemudian ini adalah tahun kedua. Dengan rate ya atau suku bunga 10%. Nah, perhitungannya seperti yang dijelaskan tadi ya, jadi nanti ada 2 perhitungan, ada simple interest ya, dan common interest ya, compound interest. Yang pertama ya terkait dengan yang sederhana dulu nih. Misal ya 1 juta, bahwa kita investasi 1 juta ya, kalau misalnya 1 tahun kita akan mendapatkan berapa? Totalnya berapa? Oh, oke. Sekarang misalkan 1 juta dari 10% berapa? 100.000 ya, kita sudah dapat 100.000. Oke, 100.000 ditambah investasi awal yaitu 1 juta yang tadi ya, yang ini tuh. Nah, investasi awal, maka future value atau nilai dari tahun pertama adalah berapa? 1 juta 100. Nah, ini. Kemudian jika kita ingin menghitung pada tahun kedua, itu bagaimana? Secara kita masuk ke ini contoh dengan compound interest ya, atau yang disebut dengan bunga majemuk ya. Karena dalam investasi di seluruh dunia khususnya, para investor itu akan mencari bunga yang majemuk. Kenapa? Karena lebih besar untungnya ya. Jadi ada simple interest dan compound interest, antara bunga stuck ya atau bunga tunggal dan bunga majemuk ya. Nah, coba kita misalkan hitung dengan bunga majemuk dulu dalam konteks yang ini ya. Jadi perhitungannya seperti ini. Nah, kalau misalkan ke bunga majemuk, maka nilai ya dari investasinya ini tidak berubah. Ya. Maksud tidak berubah seperti apa? Contoh misalkan tiap tahun kita akan mendapatkan 10% ya. Maka di tahun kedua itu hanya perlu ini ya 1.100.000 pada tahun pertama, ini ditambah dengan 100.000. Maka di tahun kedua ini adalah 1.200.000. Nah, ini penggunaan dengan bunga tunggal. Bagaimana dengan bunga majemuk? Kalau bunga majemuk ya, jadi setiap dari hasil yang ini, itu perhitungan dari 10%-nya itu dia tidak flat. Kalau misalkan pada tahun kedua, maka ini adalah 10%
eh, rumusnya itu adalah 1 ya, 1 ditambah 10% ya. Kemudian hasilnya di sini 1,10 pangkat 2. 1,10 pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena kita mencari di tahun kedua yang ini. Oke, 1,10 pangkat 2 berapa? Coba di laptopnya ataupun di handphonenya. 1,10 pangkat 2 berapa? Berapa? 1,21. Nah, 1,21 dikali dengan 1 juta berapa? 1.210.000. 1.210.000. Nah, ini merupakan hasil dari bunga majemuk atau compound interest di sini ya. Ini adalah simple interest. Kemudian ini adalah bunga majemuk ya. Jadi ada selisih. Selisihnya berapa? 10.000. Di sini ada selisihnya 10.000. Jika kalian sebagai investor, kalian akan memilih bunga yang simple interest atau compound interest? Yang mana? Yang akan kalian pilih? Tentu yang bunga majemuk ya, karena lebih besar. Nah, namun saya menjelaskan tadi, kenapa kita harus review dari materi sebelumnya. Selain kita melihat dari bunganya yang tinggi, kita juga harus melihat dari risikonya. Nah, risiko ini bisa dilihat dari apa? Laporan keuangan. Contohnya adalah analisis laporan keuangan. Apakah laporan keuangannya itu positif atau negatif ya. Jika misalkan yang akan kita investasikan dengan bunga 15% dengan bunga 10% dan sifat bunganya adalah bunga majemuk, kita harus bisa melihat perusahaannya juga ya. Perusahaannya ternyata positif, labanya positif ya, pertumbuhannya positif juga, maka kita akan ambil yang ini ya. Seperti itu adalah keputusan investasi. Nah, dari hal seperti ini kita bisa lihat ya, salah satunya adalah bahwa yang ini adalah pokok. Kemudian yang 10% ini adalah bunga ya. Jadi kalau kalian sudah mempelajari terkait dengan instrumen investasi, khususnya obligasi, pasti paham ya. Jadi misalkan obligasi 10 tahun, kita akan mendapatkan value-nya berapa ya, atau future value-nya berapa jika present value-nya sekian. Nah, itu perhitungan atau khusus daripada materi ini. Oke. Oke, pada dasarnya untuk rumus dari future value ini adalah VF sama dengan C0 kemudian kali dengan 1 tambah R ya, R pangkat 2. Nah, ini yang harus kalian catat ya terkait dengan future value. Di mana kita akan mencari nilai masa depan, kemudian ini merupakan investasi awal ya, investasi nol. 1 ya, ini merupakan instrumen atau rumusan. R ini merupakan bunga ya. Nah, untuk R kuadratnya ini adalah waktu. Ini bukan tapi T ini ya. T. Jadi seperti itu. Contoh misalkan kita masuk ke kasus. Nah, kasusnya di sini. Nah, ini merupakan simple interest ya. Nah, kalau di simple interest ini bisa dilihat tuh. Bunganya itu flat 10. Misalkan ini 10% dari 100, berarti 10 rupiah ya. Kita anggap ini adalah 1 juta lah, berarti ini 100.000 semua. Maka setiap akhir saldo itu terus ditambah dengan bunga yang tunggal, yaitu berapa? 100.000 yang ini. Beda lagi dengan hasil dari ini ya, bunga majemuk nih. Nah, kalau bunga majemuk, kalian bisa lihat kan perbedaannya adalah dari bunganya ini berubah-ubah ya. Dari tahun pertama ini adalah misalkan ini 100.000.
tahun kedua itu bukan 100.000 lagi, tapi 110.000. Kemudian di sini adalah 12.000. Kok kenapa bisa berubah seperti ini? Karena dalam sifat dari apa namanya bunga majemuk, investasi yang sudah plus sama bunga di sini dijadikan sebagai investasi awal. Itu perbedaannya. Ya. Oke, sebelum saya lanjut, ada yang ditanyakan? Silakan. Oke, silakan Piki. Apa? Ingin menanyakan terkait simple interest. Oke. Apakah simple interest itu bunganya flat dari total investasi di awal? Oke. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, bahwa simple interest itu merupakan bunga tunggal ya dari investasi awal ya. Jadi bunganya itu perhitungannya adalah ya di sini nih. Bunganya itu flat ya. Bunganya itu flat. Misalkan 10% dalam anggap ini 100 ya. 100.000 berarti Rp10. Flat semua. Ya, tidak ada perubahan. Jadi dalam simple interest itu bahwa hasil dari periode sebelumnya ini tidak dijadikan sebagai perhitungan ya pada bunga yang berjalan. Seperti itu. Jadi tunggal. Ya. Oke, gimana, Vicky? Ada lagi? Oke, kalau cukup saya lanjut ya. Nah, kita masuk ke contohnya ini kasus ya, kasus terkait dengan bunga majemuk ya. Nah, terkait dengan bunga majemuk di sini, jadi sudah kita jelaskan tadi ya bahwa setiap saldo akhir ini akan menjadi saldo awal berikut dengan bunga yang ada ya. Kemudian terkait dengan rumusannya ini sama ya, seperti ini nih. Ini pakai bunga majemuknya seperti ini. Jadi terkait dengan bunga majemuk ya, ini rumusnya. Kita bisa lihat juga ya di sini. Nah, bagaimana cara menghitung misalkan ini di tahun kelima berapa sih investasinya? Nah, investasi rumusnya ini gampang ya. Jadi tinggal misalkan ini future value. Ini rumusnya ya. Future value kemudian investasi awal berapa? Itu 1 juta. 1 juta, kemudian dikali dengan 1 tambah bunganya ini berapa? 10%. Bunga 10%, ini pangkatnya berapa? Pangkatnya ini 5 karena kita akan mencari yang tahun kelima. Nah, seperti ini. Ini kalau disederhanakan, misalkan ini 1 juta, berarti ini 1,10 ya, karena disederhanakan. Jadi 1 tambah 0,10. Pangkat 5. Berapa? Coba. 1,10 pangkat 5 berapa? Berapa? Ayo, pakai kalkulator ya. Berapa Rani? 1,610. Oke, kemudian dikalikan langsung dengan 1 juta berapa? Ya, 1.610. Nah, ini adalah future value pada tahun kelima ya. Nilainya kalian akan segini. Caranya perhitungan terkait dengan bunga majemuk. Oke. Ada yang ditanyakan? Oke, silakan Rehan apa? Izin bertanya terkait itu, saya masih bingung pada komponen interestnya. Jadi dalam perhitungannya bunganya flat juga dari nilai investasi awal, apa itu? Oh ya. Jadi sudah yang saya jelaskan tadi ya, perbedaan antara bunga majemuk. Jadi bunganya itu bertingkat. Beda dengan apa namanya? Bunga tunggal tadi, seperti itu. Ada lagi? Nah, ini ilustrasinya nih. Ya, ilustrasinya seperti ini, perbandingannya. Ya. Jadi terkait dengan yang akan kita dapat di masa yang akan datang ini lebih besar pada bunga majemuk ya, timbang bunga tunggal. Seperti ini. Jadi kebanyakan di Indonesia juga terkait dengan deposito, obligasi ya, instrumen yang memakai apa namanya kasusnya seperti ini, itu pasti memilih pada bunga majemuk ya, seperti itu. Oke, tidak terasa ya, ternyata pekan ke-6 ini sudah berakhir.
kita nanti akan lanjut di pekan ke-7 karena pembahasan terkait dengan nilai waktu dari uang ini kita buat 2 sesi ya. Jadi di sesi ke-6 dan di sesi ke-7. Oke, teman-teman semua, agar kalian lebih semangat di rumah ya. Jadi kalian tidak jenuh, maka saya keluarkan itu yang namanya tugas ya. Biar kalian lebih semangat. Nah, ya. Semangat kan kalau dikasih tugas? Semangat nggak? Semangat. Harus semangat ya. Oke. Nah, ilustrasi tugasnya seperti ini. Jadi seseorang di sini misalkan kita anggap Rehan ya, Rehan ini mendepositokan uangnya secara berturut-turut sebesar 100 juta ya pada awal tahun pertama dan tahun kedua. Bila bunga depositonya itu adalah 8% per tahun, pertanyaannya ini adalah berapa sih nilai uang pada tahun ketiga? Ya, bisa ya dijawab ya. Nanti silakan kalian kerjakan di rumah. Kemudian kita bahas lagi di minggu depan pada pekan ke-7 ya. Bisa ya dikerjakan? Mana suaranya? Oke, tetap semangat ya. Oke, kalau gitu tanpa hal-hal yang lain lagi, saya akhiri dari pertemuan ke-6 ini. Kita lanjut di minggu depan. Terima kasih atas partisipasi pada pekan ini. Saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.